Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita sama-sama akan mempelajari mengenai dasar-dasar data. Dimulai oleh salah satu kutipan dari Dr. William Edward Deming yang mengatakan bahwa without data you're just another person with an opinion. Jadi tanpa data kita hanya seseorang yang dapat beropini. Nah, kita tidak mau dong hanya beropini. Jadi perlu pemahaman data untuk kemudian kita mampu beropini dengan baik, menyampaikan apa yang kita rasakan dengan baik. Untuk itu, kita mulai dengan definisi data. Pada tahun 2002, Aring Kuto menyatakan bahwa data adalah koleksi dari fakta-fakta yang dapat dikumpulkan dengan berbagai cara. Begitu pula pada tahun 2003, Irmansyah menyampaikan bahwa data adalah fakta dan statistik yang dikumpulkan bersama untuk referensi atau analisis. Sehingga pada tahun 2003, Nuzullah juga menyampaikan bahwa data adalah kumpulan fakta seperti angka, kata, observasi pengukuran, atau sekadar deskripsi dari suatu hal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data adalah fakta yang memuat berbagai banyak hal, baik itu kata, angka, observasi, atau semua hal yang kemudian hal-hal ini itu akan digunakan untuk kebutuhan peneliti selanjutnya. Yang kedua adalah peranan data. Jadi peranan data ini sangat banyak sekali, terutama dalam peranan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pengambilan keputusan terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, sebagai dasar dalam melihat peluang. Yang ketiga, sebagai dasar dalam perencanaan atau penelitian. Yang keempat, sebagai referensi dalam setiap implementasi suatu kegiatan. Yang kelima adalah data dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Dan yang terakhir adalah kita mampu berpikir lebih kritis terhadap sesuatu menggunakan data. Jadi, kita tidak perlu kemudian meramal, kita kemudian tidak perlu menduga-duga, tetapi menggunakan data kita langsung dapat mengambil keputusan terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, inilah peranan data dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah jenis-jenis data. Secara umum, jenis data itu terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi seperti kita misalnya data terkait tinggi badan yang bersifat angka atau numerik. Jadi kita langsung tahu bahwa ini merupakan data kuantitatif. Ada juga yang berat badan, jumlah penduduk, atau hasil tes yang kemudian hasil tes ini dinyatakan dalam skor. Jadi sesuatu yang ciri khasnya berbau numerik atau angka, maka itu masuk ke dalam data kuantitatif. Nah, jadi data kuantitatif ini kemudian nantinya memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis statistik yang dapat menghasilkan kesimpulan berbasis angka. Nah, yang kedua adalah data kualitatif. Kalau data kualitatif itu adalah data penelitian yang berupa informasi yang tidak diukur menggunakan angka atau numerik. Jadi, data ini atau data kualitatif itu dapat kita tahu bahwa mereka adalah data yang bersifat non-numerik. Jadi, tidak dinyatakan dalam angka. Nah, pada penelitian kualitatif, peneliti berusaha menjelaskan suatu fenomena dari peristiwa atau fakta yang ada yang tersedia. Jadi dia tidak menggunakan angka, tetapi dia menunjukkan mengenai pendapat, emosi, persepsi yang partisipan atau narasumbernya rasakan. Nah, ada lagi jenis-jenis data berdasarkan tempat pengumpulannya atau berdasarkan bagaimana cara didapatkannya. Yang pertama adalah data primer. Jadi data primer itu adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya. Jadi dia tidak didapatkan dari pengumpul data sebelumnya, tetapi kemudian datanya memang diambil langsung oleh peneliti itu sendiri. Jadi peneliti yang diambil merupakan peneliti pertama yang mendapatkan data tersebut. Jadi data ini belum diolah atau dianalisis sebelumnya. Nah, biasanya keunggulannya adalah data ini lebih akurat dan relevan untuk keperluan penelitian. Tapi dia memerlukan waktu, biaya, tenaga yang lebih banyak dibandingkan data sekunder. Jadi, tentu dalam suatu
pengumpulan data itu dia tetap ada kelebihan dan kekurangannya sendiri, sehingga nanti kita memikirkan yang mana yang paling baik untuk kita gunakan untuk penelitian kita tentunya. Nah, yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang sudah ada atau sudah tersedia dan telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk kita gunakan untuk penelitian kita. Nah, ini tentu kemudahannya adalah kita tidak perlu memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih banyak. Tetapi permasalahannya adalah terkadang tidak semua data yang kita butuhkan itu tersedia, sehingga kita perlu mengembalikannya kepada data primer. Jadi kembali lagi bahwa pemilihan untuk penggunaan data primer atau data sekunder itu dimaksudkan sebagai tergantung kebutuhan peneliti itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dari data primer sendiri atau secara langsung yang diambil oleh peneliti itu dapat menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, focus group discussion, atau eksperimental. Jadi memang kalau kita lihat bahwa data primer ini itu lebih bagus karena kita langsung mengambil pada sampel atau populasi yang kita tuju. Jadi kita tidak perlu lagi mencari atau menyesuaikannya dengan yang lain. Jadi kita cukup perlu pergi ke satu narasumber yang kemudian kita sudah tetapkan, kemudian kita langsung menanyai mereka. Nah, bagaimana caranya? Ya menggunakan kuesioner, wawancara, atau hal-hal lainnya seperti yang dijelaskan di sini, teman-teman. Nah, berbeda dengan data primer, data sekunder itu tentu yang sudah ada, yaitu studi kepustakaan, dokumentasi, internet dan database publik, atau laporan institusi. Nah, contoh simpelnya itu seperti data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi kita langsung bisa mengambilnya di web Badan Pusat Statistik, atau mungkin kita mau melihat saham atau melihat data saham, otomatis kita langsung bisa mengunjungi mengunjungi web yang menyediakan data saham tersebut. Kita tidak perlu lagi untuk kemudian menyiapkan instrumennya, kita tidak perlu lagi mengunjungi instansi tersebut, cukup kita mengunjungi web-webnya yang memang sudah ada, teman-teman. Nah, tentu dalam pengumpulan data itu kita memerlukan etika. Kita tidak boleh sembarangan mengambil data. Tiga etika yang paling penting yang harus dipenuhi peneliti dalam pengumpulan data itu, yang pertama adalah persetujuan etis. Jadi tentu dalam pengumpulan data kita sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari responden atau informan yang kita gunakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian kita. Jadi tidak boleh kita sembarangan menggunakan data diri orang yang secara tidak fakta atau secara kita curangi datanya atau informasi narasumber tersebut, itu tidak boleh, teman-teman. Jadi tentu harus berdasarkan persetujuan dari masing-masing responden. Yang kedua adalah rahasia dan anonim. Jadi data individu yang bersifat pribadi dan sensitif, misalnya terkait informasi kesehatan mental atau perilaku lain dari narasumber kita, itu tidak boleh kita publikasikan secara massal. Jadi memang hanya untuk keperluan peneliti saja. Ketika memang kita ingin mempublikasikan namanya, informasi mengenai narasumber tersebut, itu tentu kita harus kembali lagi kepada persetujuan dari informan tersebut. Jadi kita harus anonim, teman-teman, harus menjaga nama baik dari para narasumber kita. Yang ketiga adalah transparansi dan kejujuran. Jadi jelas bahwa pengumpulan data itu harus transparansi dan jujur. Jadi kita tidak boleh memanipulasi data yang ada. Jangan sampai ketika memang data yang kita telah dapatkan secara real, secara nyata, itu tidak kemudian memenuhi apa yang kita harapkan. Tentu kita tetap melanjutkan dengan pengumpulan data yang real tadi. Kita tidak boleh hanya karena kita memerlukan kesimpulan yang berbeda maka kemudian kita ganti datanya. Selanjutnya adalah implementasi data.
Jadi pasti data itu digunakan dalam setiap unsur kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, misalnya di kesehatan, data tersebut digunakan untuk diagnosis penyakit, pengembangan obat, dan pemantauan epidemi. Di ekonomi dan bisnis, tentunya data digunakan untuk melihat strategi pemasaran, analisis pelanggan, dan manajemen stok. Kemudian selanjutnya di pendidikan adalah menilai efektifan metode pengajaran dan personalisasi pembelajaran. Keempat, di pemerintahan, data dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti dan pengelolaan layanan publik. Dan di media sosial, tentunya data digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku pengguna sehingga dapat menampilkan iklan yang relevan dan menarik bagi mereka. Tentu, kelima unsur ini hanyalah sebagian kecil daripada implementasi yang ada yang kita gunakan sehari-hari. Sejatinya, data tersebut adalah bagian dari kehidupan kita. Bahkan ketika kita sadar maupun kita sadari bahwasannya data itu adalah hidup beriringan dengan kita. Data itu selalu ada di samping kita. Selanjutnya adalah studi kasus tentang data. Jadi contohnya misalnya COVID-19 dan Big Data. Jadi selama pandemi, data digunakan untuk melacak penyebaran virus, memprediksi lonjakan kasus, dan mengoptimalkan distribusi vaksin. Nah, misalnya juga dalam AI dalam diagnosis medis. Jadi algoritma kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu kemudian menggunakan atau menganalisis gambar MRT atau CT scan guna mendeteksi penyakit seperti kanker lebih cepat dan akurat. Kemudian misalnya usaha yang besar yang kita tahu sekarang itu Amazon, itu digunakan untuk menggunakan data untuk menyarankan produk berdasarkan riwayat pembelian atau meningkatkan konversi penjualan. Kemudian misalnya Netflix dan personalisasi konten. Jadi Netflix tersebut menganalisis pola tontonan pengguna untuk merekomendasikan film dan serial yang sesuai dengan preferensi mereka. Nah, bisa juga nih ketika analisis performa siswa. Jadi sekolah dan universitas itu menggunakan data untuk mengevaluasi kemajuan siswa, mengidentifikasi kesulitan belajar, dan menyesuaikan metode pengajaran. Nah, kemudian muncul suatu pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah data merupakan harta karun yang bernilai atau justru hanya sekedar sampah? Menjawab pertanyaan tadi, ada suatu laporan rating data Seagate yang mengonfirmasi bahwa data saat ini sangat kurang dimanfaatkan. Perusahaan hanya mengumpulkan 56% dari data yang tersedia melalui operasionalnya dan hanya 57% dari data tersebut yang digunakan. Hasil akhirnya adalah rata-rata 68% data yang tersedia untuk perusahaan tidak pernah dimanfaatkan. Jadi, dapatkan jawaban bahwa 60% data di suatu perusahaan itu hanyalah sampah. Padahal ketika kita pikirkan 60% data yang kemudian tidak mereka manfaatkan, yang kemudian akhirnya menjadi sampah, sejatinya merupakan harta yang paling berguna untuk perusahaan tersebut. Jadi menggunakan data, tentunya perusahaan bisa menganalisis kemajuan perusahaan, melihat apa keputusan yang akan mereka ambil ke depannya. Tetapi oleh perusahaan saat ini, mereka justru menjadikan data sebagai sampah yang kemudian tidak bernilai harganya, tidak bernilai manfaatnya. Padahal sejatinya lagi dan lagi data merupakan harta yang paling berguna saat ini. Selanjutnya adalah ada fakta unik dari data. Jadi mungkin data itu terdengar sangat ilmiah, padahal kita tahu bahwa ada fakta-fakta unik atau fakta-fakta menarik terkait data. Jadi yang pertama adalah ilmu data itu dianggap sebagai minyak baru. Nah, kenapa dianggap sebagai minyak? Kita tahu bahwa harta dunia yang paling kaya sekarang itu adalah minyak. Tetapi oleh orang sekarang, oleh kita sekarang menganggap data adalah sebagai minyak baru. Artinya ilmu data dianggap sebagai kekayaan baru yang wajib untuk kita pelajari seterusnya.
Kedua, data internet itu bisa mengelilingi bumi dalam waktu kurang dari 1 detik. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa kita hidup berpasangan dengan data, kita hidup beriringan dengan data, bahkan setiap 1 detiknya kita dilewati oleh data. Ketiga, Facebook menyimpan sekitar 3000 petabyte data pengguna, maka itulah dibutuhkannya data, karena Facebook saja itu menggunakan data-data pengguna. Facebook bisa sebesar sekarang itu karena dia menggunakan data penggunanya untuk kemudian dia menganalisis bagaimana kemauan pelanggannya atau pengguna Facebook tersebut. Yang keempat, sensor di mobil Tesla menghasilkan 25 GB data per jam. Jadi tanpa kita sadari lagi-lagi bahwa setiap jam, setiap detik ada data yang terus dihasilkan, dan data yang dihasilkan bukan hanya dalam jumlah yang sedikit, tetapi dalam jumlah gigabyte, petabyte yang tidak mampu kita simpan dalam hal sebesar apapun, itu tidak mampu untuk menyimpan data yang setiap harinya telah dihasilkan. Selanjutnya adalah data dapat memprediksi perilaku manusia. Seperti tadi digunakan untuk kemudian mungkin ada gambar-gambar manusia yang kemudian mendeteksi perilakunya, maka itulah yang disebut data. Jadi melalui gambar, melalui observasi atau melalui hasil wawancara itu dapat digunakan untuk kemudian kita memprediksi perilaku manusia maupun perilaku lainnya. Selanjutnya adalah 80% waktu seorang data scientist itu dihabiskan untuk membersihkan data saja. Sebesar itu data, karena semakin besar data, maka semakin banyaklah waktu yang digunakan oleh peneliti untuk kemudian membersihkan data. Jadi sebelum tahap pengolahan data, sebelum tahap asumsi atau pengujian data, tentu yang dilakukan oleh data scientist adalah membersihkan data, dan 80% waktunya itu digunakan untuk membersihkan data saja. Di akhir, ada satu pesan menarik bahwa literasi data bukan hanya untuk ilmuwan, tetapi untuk semua yang ingin tetap relevan di dunia modern seperti sekarang ini. Maka teman-teman setiap harinya tetaplah kita melek terhadap data, melek terhadap angka, dan melek terhadap kehidupan yang tetap sehingga kita kemudian tetap relevan di dunia modern ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini membantu, dan jangan lupa saksikan video lainnya.